Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kusuma Arianda dengan NIM A11 2021 13899. Hari ini kelompok ke-8 akan menjelaskan metode iteratif deepening search. Jadi di sini saya akan menjelaskan inti-intinya. Yang pertama, kita mempunyai 4 anggota, itu Alvina Rizka Nurul Husna, Andika Arya Pratama, Elvira Almasya Cahyani, dan saya sendiri Ilham Kusuma Arianda. Nah, di sini topik yang akan dibahas yaitu yang pertama itu sejarah, asal usul metode iteratif deepening search itu apa, dan yang kedua definisi iteratif deepening search itu apa, dan yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari iteratif deepening search. Yang keempat adalah cara kerja, dan yang kelima adalah penerapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Pratama, NIM A11 2021 13880. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mengenai iteratif deepening search. Iteratif deepening search atau IDS pertama kali diperkenalkan oleh David Epstein pada tahun 1985 dalam sebuah makalah berjudul The Complexity of Theorem Proving Procedure yang dibuatnya bersama dengan Richard Lipton dan Robert Tarjan. IDS awalnya digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam teori bilangan dan teori graf. Setelah itu, IDS semakin populer dan mulai digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, khususnya dalam pencarian solusi pada masalah yang memiliki ruang state yang besar dan tidak diketahui kedalaman solusinya. Pada tahun 1993, Richard Croft melakukan studi tentang IDS dan menerbitkan sebuah makalah berjudul Iterative Deepening Search Revisited yang membahas keuntungan dari penggunaan IDS dibandingkan dengan DFS, BFS, dan pencarian teori informasi pada beberapa kelas masalah. Sejak itu, IDS telah menjadi salah satu teknik pencarian yang umum digunakan dalam kecerdasan buatan dan telah diimplementasikan dalam berbagai aplikasi seperti permainan catur, permainan jalur, dan sebagainya. Meskipun IDS tidak selalu menjadi teknik pencarian yang paling efisien untuk tiap masalah, IDS tetap menjadi satu pilihan yang efektif dan mudah diimplementasikan pada masalah dengan ruang state yang besar. Sekian, terima kasih. Yang kedua, definisi. Apa itu iterative deepening search? Iterative deepening search atau IDS adalah algoritma pencarian yang digunakan dalam masalah pencarian di dalam ruang keadaan. IDS memperluas pencarian secara bertahap sampai pencarian berhasil menemukan solusi yang diinginkan atau batasan pencarian dicapai. IDS menggabungkan keuntungan dari pencarian kedalaman terbatas dan pencarian kedalaman terbatas iteratif. IDS adalah teknik dalam pencarian ruang state atau state space search untuk menemukan solusi pada masalah yang memiliki ruang state yang lebih besar dan tidak diketahui kedalaman solusinya. IDS merupakan gabungan dari dua teknik pencarian, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Ya, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Metode IDS mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Dapat menemukan solusi secara bertahap dengan meningkatkan kedalaman pencarian pada setiap iterasi. 2. Efisien dan menemukan solusi pada kedalaman dangkal. 3. Dapat mengatasi masalah ruang state yang besar. 4. Mudah diimplementasikan. Kekurangannya adalah 1. Mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menemukan solusi pada kedalaman yang lebih dalam. Kedua, yaitu tidak efisien untuk masalah yang memiliki banyak solusi. Sekian. Nah, selanjutnya untuk cara kerja iteratif deepening search itu seperti apa sih? Nah,
Iterative deepening search memulai pencarian dari kedalaman satu dan mengulangi pencarian dengan peningkatan kedalaman hingga solusi ditemukan. Yang ini berartinya IDS mungkin memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan pencarian kedalaman terbatas, tetapi memiliki kemungkinan menemukan solusi lebih cepat. IDS dapat menemukan solusi optimal dalam ruang keadaan dengan biaya jalur variabel, yang artinya meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk menemukan solusi. Sekian. Yang kelima, penerapan. Apa sih contoh kasus dan penerapan pada IDS? Penerapan iteratif deepening search mempunyai contoh kasus penggunaan metode iteratif deepening search, yaitu pada permainan sliding puzzle berukuran 3x3 dengan menggunakan algoritma A bintang dan algoritma IDA. Gambarnya seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pada kasus IDS. Algoritma A dirumuskan sebagai fx sama dengan hx plus gx. Pada penelitian ini, tujuannya untuk meminimumkan jumlah langkah yang diambil serta meminimumkan jumlah kesalahan yang dilakukan dalam menentukan langkah pada permainan sliding puzzle. Di sini terdapat dua, yaitu posisi awal dan posisi akhir. Pengembangan dari algoritma A yang dikombinasikan dengan IDS di diaman algoritma IDS menggunakan batasan level kedalaman. Batasan yang digunakan ini adalah Vmid, di mana nilai Vmid ditulis F simbol tertentu, yaitu nilai F sama dengan 1 plus H plus G sama dengan 1 per F, di mana perhitungan H dan G menggunakan cara yang sama dengan di algoritma A, yaitu Fx sama dengan Fx sama dengan H plus G. Di sini yaitu ada perhitungan dengan rumus F sama dengan 1 per H plus G sama dengan 1 F. Ditanya nilai F pertama dan limit. Di sini ada dua kolom dengan nilai-nilai. Untuk penyelesaiannya yaitu H1 sama dengan 1 min kosong ditambah 1 min kosong sehingga mendapatkan nilai 2. Untuk H2 sama seperti perhitungan H1. H2 yaitu dengan hasil 2, H3 1 dikurangi 2 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 1. H4 0 kurangi 0 ditambah 2 min 1 mendapatkan 1. H5 mendapatkan 2, H6 mendapatkan 0, H7 mendapatkan 1, H8 mendapatkan 1. Sehingga HY8 Y sama dengan 1, yaitu di sini HY yaitu hasil penyelesaian dari H1 sampai H8, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 mendapatkan hasil 10. Untuk setelah itu mencari G, yaitu Gx8 X sama dengan 1 mendapatkan 0, sehingga F limit Y sama dengan 1 per H plus G sama dengan 0 mendapatkan 0,1. Maka setelah didapatkannya nilai Fx, kemudian ditentukan nilai F dengan rumus F sama dengan 1 Fx. Apabila nilai F lebih kecil dari nilai F limit, maka iterasi pada langkah tersebut dihentikan. Maka didapatkan perhitungan sebagai berikut. Apabila nilai 3 yang bergerak, yaitu perhitungannya sama seperti sebelumnya. H1 sampai H8. H1 memperoleh penjumlahan 2, H2 2, H3 0, H4 1, H5 2, H6 0, H7 1, H8 1. Sehingga untuk mencari H, yaitu HY sama dengan 8, H1
ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8, sehingga 2 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 mendapatkan hasil 9. Untuk mencari G yaitu G1, maka penjumlahannya yaitu 1 dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 1 mendapatkan 0. Berikutnya seperti G1, G2 penyelesaian seperti G1. G2 mendapatkan 0, G3 mendapatkan 1, G5 mendapatkan 0, G6 mendapatkan 0, G7 mendapatkan 0, G4 mendapatkan 0, G8 mendapatkan 0. Sehingga G keseluruhan yaitu diperhitungkan G1 ditambah G2 sampai dengan G8 sama dengan 0 ditambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Sehingga untuk perhitungan fx sama dengan h plus g sama dengan 9 sampai 1 sehingga mendapatkan 10. Untuk f limit sama dengan 1 per fx sehingga 1 per 10 karena f didapatkannya oleh tadi yaitu fx sama dengan h plus g sehingga mendapatkan 10. Jadi 1 per 10 maka memperoleh hasil 0,1. Catatan di sini ada catatan karena nilai f yang didapatkan untuk iterasi pertama sama dengan nilai f limit, maka iterasi dilanjutkan untuk mendapatkan langkah selanjutnya dengan limit nilai f. Di sini ada beberapa langkah kotak puzzle yang sudah dihitung. Karena di sini ada catatan juga. Karena nilai f yang didapatkan untuk literasi selanjutnya lebih besar dari nilai f limit, maka naik satu level ke QN sebelumnya. Karena nilai f untuk simple 0 lebih kecil dari f limit, maka iterasi untuk langkah ini dihentikan. Iterasi dilanjutkan dengan nilai f yang lebih besar dan langkah yang diperoleh itu yang akan menjadi nilai f limit yang baru. Langkah yang sama dilakukan terus-menerus sampai goal state ditemukan. Nah, di sini f limit sama dengan 0,1 didapatkan dari hasil ini. Setelah itu menjabar puzzle-nya kolom pertama dan akhir. Setelah itu dihitung memperoleh f limit sama dengan 0,11. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang penjelasan yang keseluruhan. Saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.